ilmu yang ada di dalam kepala kita. Contohnya apa? Ya kalau misalnya orang miskin, mereka nggak tahu caranya untuk pegang uang. Mereka punya pendapatan 3 juta, habis. Pendapatannya naik ke 5 juta, habis juga. Pendapatannya naik ke 8 juta, habis juga. Karena pola pikirnya miskin. Ya makanya kalau misalnya dikoreksi, tahu cara untuk pegang uang, pasti akan beda. Oh, pendapatannya 8 juta nih sekarang. Dia bisa simpen 6 juta. 6 juta, terus 1 jutanya dia pakai untuk belajar ya, nambah ilmu kepala dia, 5 jutanya dia investasiin dari hasil yang dia pelajarin. Mungkin ada yang masuk di saham, ada yang masuk di kripto, atau mungkin ada yang di saham Amerika. Ini nggak dilakukan oleh orang yang pola pikirnya miskin. Yang miskin mungkin ya dia habisin aja, ada uang berapa dia nggak bisa pegang uangnya, dia nggak ngerti. Nggak ada ilmunya. Dia punya isi kepala itu diturunkan dari orang tuanya yang miskin juga. Yang dia anggap itu adalah cara terbaik yang dilakukan di dunia. Dan banyak sekali orang miskin yang menganggap hidup itu adalah takdir. Ya walaupun memang betul ada takdirnya di awal kita dilahirkan di keluarga seperti apa, tapi kalau saya pribadi, saya sangat berkeyakinan bahwa hidup ini bisa kita arahkan ya, bergantung dari keputusan yang kita ambil dalam hidup. Jadi nggak sepenuhnya takdir. Asalkan kita ketemu orang yang tepat yang mungkin menyadarkan kita, atau mungkin kalian nonton video ini tersadarkan oleh saya, dan kemudian kalian memutuskan untuk mengambil keputusan-keputusan yang mengubah arah hidup kalian. Gitu. Jadi menurut saya hidup ini ada di tangan kita. Ada keputusan-keputusan yang itu adalah keputusan kita yang bisa mengarahkan hidup kita ke arah yang berbeda. Dan secara realitanya, mungkin di sini yang nonton ada 500.000 orang nanti, misalnya ya. Nah, dari 500.000 orang, mungkin ya hanya 5.000 orang yang 10 tahun lagi itu hidupnya berubah. Dan mungkin sisanya hidupnya ini sama nih sekarang sama 10 tahun dari sekarang. 20 tahun dari sekarang. Karena pola pikirnya sama, pola pikirnya miskin. Di ngomongin sama saya seperti ini, pola pikir orang miskin gimana? Ah, ini mah cuman bacot doang. Ah, ini mah gue juga tahu. Atau enggak, udah dengerin dari saya, nggak melakukan apapun. Nah, itu juga salah satu pola pikir orang miskin ya. Dia cuma denger doang. Kayak orang ikut seminar motivasi, ya dia teriak-teriak pada saat motivasinya selama 3 hari. Setelah itu dia nggak lakukan apa-apa, nggak ada eksekusinya, nggak take action. Jadi sama aja. Jadi di sini saya tekankan lagi kalau misalnya pengen keluar dari kemiskinan ya isi otak kita harus berbeda. Ini saya udah tekanin berkali-kali. Kalau kita balik ke 10 tahun yang lalu dengan isi kepala yang sekarang, kita akan lakukan banyak hal berbeda karena ilmu dalam kepalanya berbeda. Makanya lebih baik kita agresif, buas nambah ilmu, apapun itu, masukin dalam kepala kita supaya nanti dalam perjalanan hidup kita ya ada peluang-peluang yang datang yang bisa kita tangkap. Ya, atau kita bisa mengambil keputusan yang baik untuk arah hidup kita. Ya, mungkin ilmu yang kita pelajarin sekarang, itu nggak akan langsung kepake sekarang. Misalnya kalian bilang, oh belajar tentang ilmu perpajakan. Cara untuk memilih badan usaha misalnya, CV atau PT, perpajakannya seperti apa. Kalau CV misalnya ngambil prive, nggak kena pajak. Kalau misalnya PT ngambil dividen, kena pajak. Tahu nih, terus kalian bilang, ini mah nggak guna, gue belum punya usaha kok. Terus 3 tahun kemudian kalian kepikiran untuk buka bisnis, nah itu ilmunya kepake.